Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku mau buat roti tawar tapi yang variasi dengan ragi alami. Langsung aja yuk. Alaminya itu mau berapa banyak komposisinya? Untuk ragi alaminya ini biasanya 20%. Biasanya 20% ya. 500 gram itu pakai 100 gram. Seperti itu. Ini aku tunjukkan dulu. Udah 2 tahunan tapi dia seperti ini. 100 gram, maka starter dough kita itu menggunakan 80 gram. Langsung saja dimasukin ke dalam wadah yang ada tepungnya. Kalau ini nanti udah berkurang, tinggal di feeding lagi ya, di feeding lagi. Nanti ini nggak akan habis-habisnya raginya. Sampai tahun depan, sampai kapanpun kita mau pakai masih bisa. Cuman ya itu mesti sabar. Sabar menanti. Kalau menggunakan ragi begini harus sabar. Melatih kesabaran tingkat dewa. Di sini ada 1 butir kuning telur, 80 gram starter dough dan juga 400 gram tepung terigu pro tinggi dan 100 gram gula pasir. Susunya aku gunakan susu dingin ya, susu dingin 270 ml, tapi tidak berarti semua airnya itu harus dimasukin. Apalagi ini menggunakan starter dough seperti ini, dia akan lebih cepat kalis ya. Oke, kita mixer dulu. Dan jangan sampai gila-gilaan juga ya kan. Jadi ini seperti ini adonan yang sudah cukup airnya ya. Ini sudah cukup airnya seperti ini. Jadi dia nggak kering, dia nggak keras, dan juga dia nggak terlalu lembek. Oke, sedikit garam saja membantu melenturkan adonan. Kemudian masukin 40 ml minyak makan. Kalau mau ganti butter boleh ya, monggo. Kurang lebih hampir sama ya. Kalau mau gantikan dengan butter boleh. Kalau tidak pun gunakan minyak juga boleh ya. Karena ini menggunakan ragi alami, itu proses double proofingnya itu bakal lama banget. Tergantung kekuatan dari ragi yang kita gunakan. Ini bisa 8 jam, bisa 6 jam, bisa 8 jam, bisa 10 jam. Nah, ini untuk loyangnya udah aku olesin dengan margarin. Jadi satu aku akan buat yang ada tutup, satu lagi yang tidak ada tutup di loyang rotinya. Rumus untuk menghitung berat adonan dibanding dengan loyang itu adalah kalau dia open top atau yang terbuka, itu berat adonannya itu volume loyang dibagi 4,5. Jadi tinggal dihitung loyangnya itu panjang kali lebar kali tinggi, terus nanti dibagi 4,5. Nah, itulah berat adonan roti untuk satu loyang ini. Kalau loyang yang tertutup atau disebut dengan loyang sandwich, itu nanti hasilnya yang petak semua ya, nggak menggelembung di atasnya. Itu adalah volume loyang dibagi 5,2. Jadi kembali lagi ke kitanya sendiri. Kita mau buat yang lebih
lembutkah atau yang lebih padatkah gitu. Nah, ini sudah. Kita akan bagi adonannya menjadi 2 bagian ya. Jadi memang agak beda ya kalau kita menggunakan ragi instan dengan ragi alami. Ragi alami itu memang fermentasinya itu banget ya, lamanya banget, kebangetan. Tapi aromanya itu memang beda dengan aroma ragi instan. Nah, ini bisa nggak ya digantikan dengan ragi instan? Bisa ya. Gunakan sekitar 6-7 gram saja untuk ragi instannya. Jadi nggak sebanyak kalau kita menggunakan starter dough. Kalau starter dough itu 20% dari tepung yang kita gunakan. Nah, ini setelah ditimbang, kita bagi adonannya sesuai dengan volume loyang yang kita pakai. Ukur aja loyang yang kalian pakai ya. Untuk menghitung volume loyangnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kembali lagi ke loyang yang kita gunakan, mau ada tutupnya atau tidak ada tutupnya. Kalau suka yang tekstur rotinya agak jarang, itu tinggal dibagi lebih banyak. Misalnya yang tadi dibagi 4,5 untuk yang terbuka, kalian bisa dibagi 5 untuk hasil tekstur roti yang lebih jarang. Jadi yang tidak terlalu padat. Sesuaikan aja dengan selera kita ya. Nah, ini di rounding seperti ini. Proses untuk ngerounding ini sebelum resting ini sangat penting. Membantu rotinya itu bisa proofingnya lebih bagus. Ini kita akan diamkan sebentar saja sampai dia rileks. Membuktikan dia rileks atau tidak saat kita gilas. Kalau dia masih saat kita gilas dia masih menyusut, itu adalah bukti kalau dia masih belum rileks. Oke, diistirahatkan dan jangan lupa ditutup supaya dia tidak kering. Oke, ini sisihkan aja dulu. Sekarang untuk toppingnya, bukan topping ya, untuk variasinya aku berikan kismis. Kismis ini udah aku rendam dengan air panas sehingga dia akan lentur. Oke, ini dipipikan. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja dah, pelan-pelan karena ini tebel ya. Digilas dengan rolling pin dan kita ukur dulu lebarnya itu selebarnya loyang yang kita gunakan. Ini pelan-pelan aja karena tadi nggak ditaburin tepung lagi di talenan ya. Nah, ini digulung. Untuk isiannya bebas ya, mau dikasih kismis boleh, meses boleh, mau dikosongkan juga boleh. Nah, kira-kira panjangnya seperti ini. Ini panjangnya udah sesuai dengan loyang yang aku gunakan. Ini dicubit-cubit dulu supaya nanti dia lebih rapi. Dicubit-cubit ya. Ini adonannya lembut banget sih. Lalu masukin ke dalam loyang yang sudah dipoles dengan margarin. Ini penting banget, ditekan-tekan. Pernah nggak lihat roti yang di bagian bawahnya itu saat selesai panggang itu ada bagian bawah itu yang kopong. Nah, itu karena tidak ditekan-tekan seperti ini. Tekan-tekan aja, nggak apa-apa, supaya bagian bawahnya itu rata. Lalu ini karena menggunakan yang tutup, ini kita tutup, tapi tidak semuanya. Supaya wadahnya ini tidak lengket, kita boleh berikan margarin atau minyak. Sebaiknya jangan gunakan tepung ya. Tepung sih bisa, cuman tepung itu akan mempengaruhi ke adonannya nanti. Kalau udah cukup tepung, kita tambahin lagi tepungnya, nanti adonannya itu jadi lebih keras jadinya.
Oke, ini kita tunggu sampai dia double proofing. Berapa lama? Untuk ragi alami cukup lama, bisa 4-5 jam, 6 jam. Supaya mempercepat, kita masukin aja ke dalam oven yang belum dinyalakan, supaya dia lebih hangat dan lebih cepat proofingnya. Ini setelah lebih kurang 6 jam ya, akhirnya adonan ini sudah double proofing. Dan aku khawatirkan itu tutup loyangnya itu margarinnya sudah berkurang. Jadi kalau misalnya kurang banyak, nanti saat kita selesai panggang itu akan lengket. Jadi untuk mastiin, aku poles sekali lagi. Kalau untuk ragi instan sih nggak perlu ya, karena ini prosesnya lama. Sebaiknya untuk tutup loyangnya dipoles nanti setelah kita mau masuk ke oven. Bukan kitanya masuk ke oven, tapi adonannya masuk ke dalam oven. Kembali lagi ditutup, dan kali ini karena udah mau dipanggang, ini ditutup sampai semuanya ditutup, jadi bukan hanya dibuka sebagian. Ini dipanggang suhu 180, api atas bawah dulu ya. Kalau udah warnanya seperti ini, baru dimatikan api atasnya, hidupkan api bawahnya aja. Berapa lama? Ini kurang lebih hampir 50 menit ya, tapi tergantung ke oven kita masing-masing. Jadinya seperti ini. Ini dipotong kalau sudah dingin, jangan panas-panas dipotong ya. Jadi biarkan dia dulu di suhu ruang sampai dia stabil dan sampai dia set dulu, baru kita potong. Bagian dalamnya seperti ini, dan ini enak banget ya, walaupun dengan ragi alami yang prosesnya lama, tapi ini enak banget. Jadi bagus untuk orang yang tidak bisa makan ragi instan, yang sensitif dengan pencernaan. Ini boleh kalian coba ya, boleh kalian coba, asal kalian melakukannya dengan penuh kesabaran, karena ini beda banget pemberlakuannya dengan ragi instan. Ini cukup lama prosesnya, makanya kalau ada yang menjual roti dengan sourdough dengan natural yeast, itu penjualan harga jualnya itu akan lebih tinggi karena memang makan waktu yang cukup panjang. Untuk kelenturannya jangan ditanya ya, seperti ini. Enak banget deh pokoknya. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.